menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika Institut Agama Islam Bani Fatah yang sangat saya hormati, wabil khusus senat, kepada seluruh sahabat-sahabat mahasiswa, wabil khusus sahabat mahasiswa dari program studi hukum keluarga Islam yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa menyapa kalian karena tadi beberapa menit yang lalu saya diminta oleh salah satu dari kawan kalian untuk memberikan sebuah video, entah itu statement atau kajian atau yang lain, dengan durasi maksimal 30 menit. Ini sudah meminta tapi menyuruh juga dan mengatur-ngatur. Ini agak gimana, tapi nggak apa-apa. Sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bagi saya karena sudah diberikan waktu untuk memberikan 1-2 patah kata untuk kalian semua. Pada seluruh sahabat hukum keluarga Islam, alhamdulillah, walaupun kita itu adalah mahasiswa dengan jurusan yang sangat fokus, sudah hukumnya hukum Islam, kemudian lebih menjurus lagi yaitu hukum keluarga Islam. Tapi ini tidak menjadi masalah kepada kita semua untuk menjadi seorang sarjana hukum yang mengetahui tidak hanya pada ranah hukum keluarga Islam. Karena kalau dulu hukum keluarga Islam itu lebih banyak jangkauan pembahasannya, tetapi untuk sekarang lebih dibatasi. Dulu itu waris itu juga masuk pada hukum keluarga Islam, tapi sekarang sudah tidak. Mungkin hukum keluarga Islam sekarang itu pada fokusnya pada pernikahan, perceraian itu saja lah. Tetapi ini jangan sampai menghambat kita semua untuk mempelajari ilmu hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif, karena ini penting sekali. Nanti sudah lulus kita itu tidak menjadi sarjana hukum Islam sekarang, tapi menjadi sarjana hukum. Nah, itu artinya apa? Jangkauan kita itu lebih luas. Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kita kan ahwalus sahsiyah itu masuk pada syariah, fakultas syariah. Nah, itu dulu kepangkatannya itu SSI, tapi kalau sekarang SH. Bukan SHI tapi SH, sarjana hukum. Itu artinya di luar sana antara hukum keluarga Islam maupun ilmu hukum atau hukum tata negara itu kepangkatannya sama. Jadi wilayah jangkauan potensialnya itu juga sama bagi kita dengan orang-orang teman-teman sebelah. Maka dari kita semua itu adalah sebuah kesempatan besar, diberi jalan seperti itu bagusnya, seperti itu besarnya, jangan sampai kita sia-siakan. Sehingga jangan berhenti pada hukum Islam saja, tapi juga kita harus melanjutkan pada hukum hukum positif dan lain sebagainya, pokoknya yang jangkauan lebih luas itu. Minimal dengan itu kita mempunyai atau mendapatkan manfaat yang banyak. Salah satunya paling minimal adalah kita nanti tidak bisa dibohongi tentang hukum. Nanti kalau ada kasus perdata atau kasus pidana yang masuk kepada kita, itu kita tidak bisa dibohongi, minimal seperti itu. Tapi lebih jauhnya kita tentunya sebagai sarjana kita harus mendeklarasikan diri untuk lebih semangat dalam melaksanakan 3 kewajiban dari mahasiswa itu. Termasuk nanti kita juga akan memperjuangkan hukum yang lebih maslahah untuk rakyat, yang lebih luas untuk kepentingan lebih luas, itu seperti itu. Karena banyak sekali kita pada saat ini entah itu dari segi birokrasi saja itu sudah ruwet, apalagi nanti di tataran lebih tinggi dan lebih luas skalanya, seperti undang-undang, nanti amandemen dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita ahli di bidang ini, kita bisa memperjuangkan hukum kita ini, hukum di Indonesia ini lebih merakyat atau lebih maslahah bagi rakyat. Nah, maka jangan sampai kita itu berhenti pada pembahasan diskusi tentang hukum Islam saja, apalagi hukum Islam terus kemudian yang
hukum keluarga saja itu. Para sahabat yang sangat saya banggakan, sebetulnya dalam mempelajari hukum Islam itu secara asas, secara kaidah itu sama dengan hukum positif. Jadi hukum positif itu atau hukum umum itu sebetulnya asas-asas atau kaidah yang terkandung di dalamnya itu sama persis dengan yang ada di hukum Islam. Cuma memang bahasanya itu disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Ada satu pernyataan yang sangat menarik dari Profesor Edi Hiraj yang sekarang itu menjadi Wakil Menteri Wamenkumham, yang dulu itu sebagai guru besar di UGM Ilmu Hukum. Beliau itu mengatakan gini, orang itu tidak perlu mempelajari hukum secara satu persatu, secara detail satu persatu, karena itu sangat banyak dan itu sangat menguras waktu. Lantas bagaimana agar kita mengetahui ketentuan hukum yang benar dan baik dan relevan? Maka kita harus menguasai asas. Karena para guru besar, para profesor itu semua menguasai asas. Karena dengan asas itu kita bisa menjawab satu persatu dari hukum. Artinya apa? Kita di dalam hukum Islam, agar kita tidak berlarut-larut dalam mempelajari hukum yang lama itu, kita harus tahu tentang kuncinya. Jadi ilmu hukum Islam, hukum keluarga itu kita cari kuncinya itu di mana agar cepat dalam mempelajarinya. Misalkan, karena setiap ilmu itu kuncinya berbeda-beda. Nahwu shorof misalkan, nahwu shorof itu kuncinya bukan pada pemahaman, diterangkan, memahami, setelah itu baru dihafal, bukan. Nahwu shorof sesuai namanya saja sudah tampak. Ini kuncinya ada di mana? Nahwu itu artinya contoh. Amsilatut tasrifiyah, amsilah itu juga artinya contoh. Maka kita harus menghafal dari contoh-contoh itu. Karena untuk yang lain kita nanti bisa menyesuaikan dari apa yang kita hafal, asasnya itu tadi. Maka fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan itu harus yang pertama kali kita hafal. Caranya menghafal, bukan memahami. Menghafal, setelah hafal kita baru paham nanti prakteknya. Itu seperti itu. Ilmu fikih kuncinya ya apa? Menghafal atau memahami dulu. Ilmu tasawuf menghafal apa memahami dulu atau melaksanakan dulu. Kalau kita tentunya karena Institut Agama Islam Bani Fatah, kita ada di lingkungan pondok pesantren, maka kita apalagi pas pesantren Tambak Beras tentunya tidak asing dengan Mbah Yai Jamal. Dulu waktu Mbah Yai Jamal itu sering mengisi pengajian Al-Hikam, itu sering sekali memarahi santri-santri atau jamaah yang tidak menulis. Tulisan, keteranganku tulisan. Itu pasti sering sekali seperti itu. Karena kunci dari tasawuf itu apa? Ditulis, kemudian segera diamalkan. Itu kuncinya. Kalau shorof, nahwu, shorof, amsilah dihafalkan. Nah kita sekarang masuk pada ilmu hukum. Apa kuncinya? Kuncinya ada di metodologi atau ada di asas tadi. Mungkin nanti kalau ada kesalahan saya berbicara ya mohon maaf, karena ini sekedar pengetahuan saya. Tentunya pengetahuan dulu bisa saja salah nanti, kecuali tidak ada sangkaan sama sekali. Bisa jadi benar selama apa yang saya sampaikan ini tidak ada sangkaan sama sekali. Nah itu seperti itu. Maka pahami metodologi, asas-asas dari hukum. Tentunya kalau kita hukum keluarga Islam, yang pertama kita pelajari adalah metodologi dan asas hukum Islam terlebih dahulu. Kaidah itu kita harus hafal. Kaidah usuliyah, kaidah fikihiyah. Kemudian metode-metode para imam seperti istihsan, kemudian satu dzari'ah, maslahah mursalah, fathul dzari'ah, syar'u man qablana, kemudian bahkan yang tertolak itu misalkan maslahah mulghah dan sebagainya, itu kita harus menguasai terlebih dahulu. Karena dengan itu kita bisa menimbang-nimbang. Oh ini adalah mungkin besok kalau di
muncul sebuah masalah seperti ini, hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah ini. Nah, itu seperti itu. Maka kita penting sekali dalam memahami kunci apa yang menjadi jurusan kita. Itu kita cari kunci dari hukum keluarga Islam itu apa. Terus kemudian jangan lupa juga bahwa kita itu harus tahu tentang hukum positifnya juga. Hukum positif juga, karena kiprah kita nanti jangan sampai berhenti pada sarjanawan saja yang tidak melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Kalau bisa kita itu masuk pada wilayah-wilayah strategis di pemerintahan kita, dengan harapan kita nanti bisa membenahi apa yang menjadi masalah di negara kita itu. Karena pada saat ini itu banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita temukan di sistem negara kita. Ya bukan sistemnya, tapi yang ada di bawahnya. Itu banyak sekali. Atau permainan kotor para pemegang kendali itu juga sangat banyak. Itu kalau sarjanawan dari pesantren itu banyak yang masuk pada wilayah-wilayah birokrasi itu, entah itu eksekutif, yudikatif, yang ada 3 itu trias politika itu, insya Allah kita nanti bisa bersinergi untuk mewujudkan Indonesia itu lebih baik, walaupun dengan sistem negaranya sendiri, tetapi tentunya isi dari sistem kenegaraan kita itu tidak jauh dari apa yang diajarkan oleh agama kita. Dan itu seperti itu. Maka saya berpesan kepada kita semua, semoga dengan kita mempelajari dan serius di bidang ini, kita bisa kita bisa berjuang di ranah bidang kita, sehingga kita bisa memajukan, bisa mensejarahkan, bisa memberikan sebuah warna peradaban kepada bangsa kita, kepada rakyat kita. Allahumma amin. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kesalahan saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan kurang begitu mendalam juga mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.